Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, saya info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi di bulan September. Aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September tentunya ya. Nah, ini grupnya udah ada guys, tentu aja teman-teman akan dapat bonus perkiraan Devin Sam di Ursa tahun 2027. Yang ini udah diupdate guys. Di sini kalau kita lihat udah ada sekitar 400-an saham yang udah kita update teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pengen curi start ya, saham-saham yang kemungkinan bagi Devin besar di tahun depan, nah ini tabelnya wajib teman-teman punya buat dicicil mulai dari bulan depan kayak gitu. Guys ya, di grup STS itu ada dua macam rekom menu, yaitu rekom menu ODT PSJP dan swing teman-teman. Nah, ini hari ini tanggal 18 Agustus ya kita bikin videonya. Kita dapat profit di Suri, Ahab, Koci, NSS tuh lihat teman-teman di sini. Ada IOTF, ada Kios, JAS, ISI ya, ISEA. Terus ada MTEK TP singkat. Nah, ini adalah menu ODT PSJP dan yang di tabel ini yang di MTEK ini adalah menu swingnya. Jadi jangan sampai kelewat teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen dapat rekom menu ODT PSJP dan swing, langsung masuk di STS Rekom. Catat guys, ada di situ atau lihat video di atas untuk detailnya. Kita lanjut ke videonya guys. Oke, kali ini kita membahas saham Cepin ya, sesuai permintaan pelanggan nih, yaitu request lagi saham Cepin. Nah, ini penting banget juga kita angkat di video ini teman-teman. Karena Cepin ini kan habis keluar dari MSCI ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pengen beli saham Cepin atau misalnya kalian nyangkut gitu ya, terus pengen AVG down, tonton video ini sampai akhir ya, biar nambah informasi tentunya dan menambah keyakinan mau beli atau enggak atau cut loss kayak gitu setelah nonton video ini teman-teman. Oke ya. Nah, Cepin ini udah turun dalam juga dari awal Juni ya, akhir Mei itu udah turun dalam kayak gitu teman-teman. Di sini penurunan Cepin ini udah lumayan dalam, yaitu sekitaran 34% ya dari 3 bulan yang lalu atau akhir Mei. Nah, kalau kita lihat dari fundamental teman-teman, Cepin ini labanya naik hampir 2 kali lipat, tapi sahamnya itu turun 30%-an. Nah, berarti faktor penyebab saham Cepin ini turun ya karena MSCI ini, teman-teman. Nah, hasil peninjauan kembali, sorry sebentar ya. Nah, nih Kak, tak lihat ini. Cepin, tak kita lihat Cepin MSCI. Nah, di sini guys ya. Cepin Cepin di bulan Agustus nih guys ya. Dikeluarkan dari MSCI Global Standard dan dimasukkan ke MSCI Small Cap Index. Nah, artinya itu Cepin itu turun pangkat lah. Turun pangkat dari standar global ke Small Cap Index. Nah, inilah satu-satunya alasan ya kenapa Cepin ini sahamnya drop padahal labanya naik 2 kali lipat. Nah, kalau labanya naik hampir 2 kali lipat, otomatis dividen tahun depan kan naik hampir 2 kali lipat toh. Tapi kok sahamnya malah turun 30%-an? Ya karena memang ini guys. Karena guys ya, MSCI itu dipegang oleh banyak investor besar dari luar negeri. Nah, kalau sebuah saham keluar dari indeks MSCI itu udah otomatis akan dijual oleh investor-investor yang trust sama MSCI. Jadi tadinya ini kok keluar dari MSCI, mereka nggak akan lihat fundamental guys. Cepin labanya naik 2 kali lipat ya. Jadi mereka nggak mau tahu. Keluar ya keluar, itu aja sih. Nggak mau tahu. Dan kebanyakan seperti itu. Ada saham yang jelek ya. Dulu itu kan brand sama BRPT kan masuk ya. Ya saham brand nama BRPT kan brand cuan ya dulu kan bukannya jelek ya sahamnya, tapi fundamentalnya mahal. Orang asing nggak mau tahu, fundamental mahal kayak sahamnya jelek kayak masuk ya masuk aja kayak gitu. Nah, udah trust sama MSCI dan ini juga sama, yang keluar juga sama. Kalau yang saham yang dikeluarin ya mereka akan keluar. Nah, kasusnya untuk Cepin ini nggak keluar 100%. Dia di downgrade. Nah, otomatis sebenarnya asingnya tuh masih ada porsi di dalam Cepin, tapi dia dipangkas seharusnya. Kayak gitu teman-teman. Nah, tadinya mungkin mereka masuknya itu 1 triliun ya. Dipangkas jadi 500 miliar. Nah, otomatis 500 miliarnya itu akan keluar. Kayak gitu. Nah, itulah yang terjadi di saham Cepin. Dan teman-teman kalau kita lihat di sini guys, kita coba cek ya. Dari sini, dari tanggal entar tak liatin nih pas penurunan pertama kali yaitu di tanggal 29 Mei. Kita lihat teman-teman di sini. Tanggal 29 Mei kita lihat tuh. Ini adalah broker summary Cepin dari tanggal 29 Mei saat dia tuh turun. Lihat di sini. AKRX AGZP asingnya itu keluar 400 miliar, teman-teman. Nah, sebentar nih.
Berarti kalau kita lihat dari broker saham eri di sini, asingnya itu udah keluar jauh-jauh hari sebelum pengumuman MSCI. Pengumuman MSCI itu di bulan Agustus saat CEPIN ini dikeluarkan, ya kan? Nah, ternyata orang sono itu udah keluar duluan, guys. Nah, jadi kalau MSCI teman-teman, yang teman-teman dapat info kita sebagai retail kan dapat info CEPIN keluar dari MSCI itu kan di bulan Agustus kayak gitu. Nah, tapi orang luar sono yang tahu, yang mungkin kenal orang dalam MSCI itu udah tahu duluan di beberapa bulan sebelumnya. Jadi mungkin CEPIN ini mau keluar dari MSCI Global Standard tuh mereka udah tahu dari bulan Mei. Kayak gitu ya. Jadi mereka keluar duluan. Kayak gitu guys ya. Nah, itu yang salah satu apa namanya? Hal yang bisa menjawab ya kenapa CEPIN ini tiba-tiba drop pada labanya naik hampir 2 kali lipat. Kayak gitu guys ya, karena mereka trust sama MSCI ya mereka keluar aja. Dan mereka udah keluar duluan guys. Luar biasa kan? Nah, itu namanya the power of orang dalam. Nah, kalau kalian pengen jadi seperti ini ya, mungkin kalian bisa jadi karyawan MSCI atau kenal bosnya, anak bosnya MSCI lah kayak gitu, teman-teman ya. Oke, nah pertanyaannya adalah kita lihat di sini. Pertanyaannya adalah kapan kita CEPIN ini mau naik apa turun dan kapan kita harusnya masuk kayak gitu teman-teman. Tapi sebelum itu guys ya, bagi teman-teman semua yang pengen join STS rekomendasi dan kita bisa nge-swing ya bareng-bareng ya saham-saham CEPIN dan sebagainya gitu ya, di saham-saham yang fundamental bagus yang lagi diskon, teman-teman bisa ngikutin STS rekomendasi di bulan September. Nah, ini udah open teman-teman di sini STS September dan teman-teman akan langsung dapat bonus perkiraan definisi saham di bursa tahun 2027 yang udah ada update ini sekitar 400 saham lebih kayak gitu teman-teman. Dan hari ini STS masih jalan yaitu STS rekomendasi di bulan Agustus tentunya kita dapat profit di Okas, Elite, ya Apek dan sebagainya teman-teman. Langsung catat aja guys kalau pengen join STS rekomendasi ya, biaya masuknya hanya 100 ribuan aja. Oke ya, kapan ya bagusnya masuk saham CEPIN ini? Dan kapan masuk kalau yang belum punya, atau kapan Avegedon kalau yang udah punya kan, yang udah punya udah pastikan nyangkut kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, sebelum kalian masuk ke CEPIN, teman-teman harus lihat dari rebalancing-nya dulu. Nah, kita lihat di sini, rebalancing CEPIN itu akan terjadi ya di tanggal 31 Agustus. Efektif mulai tanggal 1 September. Nah, jadi kalau menurutku kalau kalian pengen beli yang belum punya atau Avegedon yang udah punya, itu kalian nunggu mending tanggal 31 Agustus atau tanggal 1 September saat dia itu udah selesai rebalancing kayak gitu. Nah, jadi ada 2 skenario nih rebalancing nanti di saham CEPIN, teman-teman. Yaitu rebalancing turun. Saat tanggal 31 itu kemungkinan CEPIN bisa turun, guys. Nah, dan teman-teman melihatnya tuh jangan pagi hari, yaitu pas market close. Rebalancing tuh terjadi waktu market close, pas freeze market tuh. Lihat IF-nya pas freeze market jam 15.50. Nah, kalau misalnya nanti jam 15.50 di tanggal 31 itu CEPIN itu IF-nya drop. IEP-nya drop, misalnya drop 5% gitu ya ke harga 27, 28 kayak gitu. Nah, teman-teman langsung masuk aja HK. Jadi masuk pas rebalance pas market freeze sore hari di tanggal 31. Seharusnya besoknya naik, teman-teman. Dan akan mulai naik terus kayak gitu. Kenapa alasannya? Karena sebenarnya CEPIN ini nanti kalau misalnya pas rebalancing-nya turun itu ada keluar lagi ya dari investor yang trust sama MSCI, sebagiannya udah keluar dari sini dan sebagiannya mungkin belum. Nah, dia akan keluar di tanggal 31 nanti. Nah, jadi ada yang akan nampung, yaitu orang yang trust dengan fundamental. Investor yang trust MSCI dia akan keluar, investor yang trust dengan fundamental dia akan masuk karena CEPIN ini fundamentalnya bagus kan, lagi naik, dividennya juga hampir 2 kali lipat nanti ke depannya. Nah, jadi nanti akan terjadi pemindahan aja teman-teman, pemindahan dari investor kayak gitu. Nah, harusnya CEPIN akan naik. Nah, tapi tanggal 31 misalnya rebalancing-nya itu naik. Misalnya yang jualan di sini udah habis gitu ya. Nah, terus ada investor yang masuk. Nah, itu teman-teman masuknya tanggal 1. Nanti kalau tiba-tiba tanggal 31 pas freeze market IF-nya tinggi naik gitu, tiba-tiba naik 7%, 10%. Nah, teman-teman masuknya itu pas tanggal 1 aja karena nanti di tanggal 1 itu harusnya sama akan koreksi dulu. Kayak gitu teman-teman ya, itu caranya sih guys ya. Dan kesimpulannya teman-teman mending nunggu nanti.
Kayak gitu ya, sesuai dengan yang udah saya sampaikan. Sabar dulu aja ya, sekitaran semingguan lah untuk beli saham Cepin ini. Oke, thanks sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya.